Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman pengikut kanal Mukhtar Syafi'idan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas surat Al-Ikhlas, kajian surat Al-Ikhlas dan kandungan di dalamnya. Teman-teman, anak-anakku yang berkemajuan, mahasiswa yang teladan, surat Al-Ikhlas penting kita kaji karena surat Al-Ikhlas memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat Ar-Rahman dan ada penegasan sifat ahadiyah dan asomadiyah. Kemudian keistimewaan yang lain yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas hingga 10 kali sampai selesai, maka akan dibangunkan rumah di surga. Berarti membaca surat Al-Ikhlas sampai 10 kali ada keistimewaan, keutamaan akan dibangunkan istana di surga. Kemudian selanjutnya yang keistimewaan yang ketiga, bahwa surat Al-Ikhlas itu juga thuluthul Quran, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad," itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ada lagi yang menarik bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika berdoa juga memulai doanya dengan surat Al-Ikhlas, dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka barang siapa yang berdoa dengan memulainya dengan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Tentu apapun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beberapa keistimewaan atau keutamaan surat Al-Ikhlas sehingga penting untuk kita kaji bersama. Sebelumnya kita murojaah surat Al-Ikhlas dengan murotal irama Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala ahad. Dalam ayat 1 ini berarti menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat ahadiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat ahadiyah. Allah Tuhan yang Maha Esa. Ahad itu tidak memiliki unsur yang lain. Berbeda misalnya Pak Dan mengatakan Pak Dan mempunyai 1 jam tangan, tetapi satu jam tangan ini membutuhkan unsur yang lain. Seperti jam tangan ada unsur-unsur jarumnya, kemudian ada baterainya dan sebagainya. Tetapi kalau sifat ahad, satunya Allah, esanya Allah, itu tidak memerlukan unsur yang lain. Kemudian selanjutnya Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala Rabb, tempat bergantung. Berarti di sini ada kandungan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-samadiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, satu-satunya tempat yang kita tuju untuk bergantung, memohon pertolongan, yaitu tempat permohonan dari segala jenis doa yang kita panjatkan, tempat yang kita tuju dari segala macam yang kita mintakan, yang kita harapkan. Kemudian di ayat selanjutnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, bahwa di sini mengandung pendidikan. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diberanakkan, karena Allah Subhanahu wa taala membantah lewat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran
Banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak dan diperanakkan. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Kahfi yang sudah kita hafal bersama-sama ayat 1 sampai 10, yaitu di ayat 4 dan 5. Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, bahwa Al-Quran untuk memperingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak, Allah mengambil anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim, bahwa mereka tidak mengetahui pengetahuan tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, bahwa yang keluar dari mulut mereka itu adalah sesuatu yang sangat jelek sekali. Yaquluna illa kadiba, bahwa mereka hanya mengatakan sesuatu yang bohong belaka. Kemudian di surat Al-An'am ayat 101 misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-samawat, langit dan bumi. Kemudian anna yakunu lahu walada, bahwa bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak. Lam takun, dilanjutkan dalam surat Al-An'am ayat 101, lam takun lahu sohibah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai istri. Wa khalaqa kulla syai', Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan mengetahui segala sesuatu itu. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala beranak dan diperanakkan? Naudzubillahi min dzalik, yang kita mengatakan seperti itu. Karena perkataan itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Bahkan dijelaskan dalam surat Maryam ayat 88 dan sampai 91, orang-orang yang mengatakan demikian itu hampir-hampir saja perkataan kemungkaran tersebut itu membuat langit bisa pecah, kemudian bumi bisa terbelah, dan gunung-gunung bisa meletus runtuh dengan perkataan itu. Saking dosa besarnya, saking perkataan yang mengatakan Allah mempunyai anak, Allah beranak dan diperanakkan, itu sampai membuat langit pecah, gunung meletus, bumi terbelah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar, Allahu Sabur, mereka tetap diberikan rezeki dan kesehatan. Sabda Rasulullah SAW, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada seseorang pun yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan yang dia dengar, yaitu atas gangguan yang orang lain ucapkan dengan perkataan atau hinaan, celaan yang sangat munkar. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar. Kemudian innahum la yad'una lahu walada. Sebagian manusia, banyak di antara manusia ada yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, tetapi wa inna lahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka, yaitu afiat, kesehatan, keselamatan, wa yarzuquhum, dan rezeki kepada mereka. Allahu sabur. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar. Allah Maha Sabur. Padahal Allah Subhanahu wa taala diejek, dikatakan Allah Subhanahu wa taala beranak dan diperanakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan la yu'afihim wa yarzuquhum, afiat, kesehatan, keselamatan, dan memberikan rezeki pada mereka. Kemudian selanjutnya di ayat yang keempat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahada, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata kufuwan itu terambil dari kata
kufu artinya sama, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan memiliki segala sesuatu dan tahu atas segala sesuatunya. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ditandingi oleh seorang pun, oleh sesuatu apapun. Oleh karena itu di sini penting bagi kita untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan kemudian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan Allah yang wajib kita ibadahi dengan ikhlas. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Ikhlas memiliki beberapa kandungan, diantaranya kandungan pertama penegasan bahwa Allah memiliki sifat ahadiyah, yang kedua Allah memiliki sifat as-samadiyah. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas ada kandungan informasi atas kedustaan orang-orang yang mengatakan Allah beranak dan diperanakkan. Kemudian kandungan lain kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran kemudian merenungi surat Al-Ikhlas itu sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.